Selamat sore Tribuners, bagaimana kabar Anda sore hari ini? Senang sekali saya Iluh Devisania dapat kembali menyapa Tribuners kali ini dalam program Tribun Timur Ngobrol Virtual dan juga Ngobrol Politik yang akan membahas terkait PSU di Kota Palopo. Dan Tribuners, sidang putusan pada Senin malam kemarin yang mengeluarkan bahwa MK mengabulkan sebagian permohonan dari perkara perselisihan hasil pemilihan umum Wali Kota Palopo, dan gugatan ini diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2 Farid Qasim dan juga Nur Haini yang pada akhirnya melahirkan suatu keputusan yang salah satunya adalah pelaksanaan PSU atau pemungutan suara ulang di Kota Palopo. Untuk itu kita akan melihat seperti apa persiapan dari KPU dan melihat dinamika PSU yang terjadi ini dari pengamat politik yang sudah hadir bersama kita pada sore hari ini. Dan untuk itu Tribuners, narasumber kita sore hari ini yang pertama ada Ibu Upi Hastati selaku Komisioner KPU Sulsel, dan juga ada Bapak Andi Yuda Yunus selaku pemerhati kebijakan publik yang sudah bersama kita pada sore hari ini di studio Tribun Timur. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Waalaikumsalam. Seperti apa kabarnya Pak hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Setelah pilkada rupanya masih ada tugas lagi ya Bu ya, tugas tambahan di Sulawesi Selatan khususnya di Kota Palopo nantinya. Nah baik Bu, melihat seperti apa putusan dari MK kemarin yang akhirnya kita di Sulawesi Selatan ada satu kota yang harus PSU begitu Bu. Dari KPU Sulawesi Selatan seperti apa mungkin menanggapi hal ini? Iya. Kalau kami penyelenggara pemilu yang sudah melakukan kewajiban pelaksanaan pemilihan kemarin, kemudian ada proses pengujian di MK, indah semua adalah sebuah tahap atau sebuah proses yang harus dilewati. Dan juga kembali pada prinsipnya, dan memang harus begitu sebenarnya, apapun putusan MK, maka KPU wajib untuk melaksanakannya. Perintah PSU MK adalah juga sebuah kewajiban yang harus segera untuk ditindaklanjuti oleh jajaran kami sampai di tingkat bawah. Saya kira seperti itu. Iya, baik. Untuk di Sulawesi Selatan Bu, untuk pelaksanaan PSU sendiri, apakah ini menjadi yang pertama kali dalam sejarah atau seperti apa? Iya. PSU yang kita lakukan nantinya sebenarnya PSU yang pertama kali atas perintah MK. Sepanjang sejarah, sependek ingatan saya ya, kita memang pernah biasa melakukan PSU, tapi itu masih dalam tahapan proses pelaksanaan. PSU yang sesuai dengan petunjuk undang-undang yang membatasi dari paling lambat 10 hari setelah pelaksanaan pungut hitung. Tetapi kali ini PSU yang kita lakukan adalah setelah seluruh rangkaian penetapan calon yang prosesnya kita lewati, kemudian berujung untuk diuji di Mahkamah Konstitusi, dan MK kemudian memerintahkan untuk melakukan PSU. Jadi lagi-lagi kami harus taat dan patuh pada perintah Mahkamah Konstitusi. Baik, jadi saat ini KPU Sulawesi Selatan sedang mempersiapkan juga ya Bu ya terkait PSU nanti di Kota Palopo, karena untuk komisioner di Sulsel nantinya juga akan bertugas di Kota Palopo, seperti yang kita lihat juga beritanya bahwa KPU di Palopo juga sedang mengalami sebagian kekosongan jabatan. Seperti apa ya terkait itu Bu? Iya, jadi memang kondisi hari ini untuk KPU Kota Palopo, 3 teman kami harus diberhentikan oleh DKPP karena ini juga bagian dari proses yang telah berjalan. Nah, otomatis karena Kota Palopo menyisakan 2 pucuk pimpinan di kabupaten kotanya, sehingga KPU RI memerintahkan untuk KPU Provinsi mengambil alih KPU Palopo. Jadi dalam rangka persiapan PSU ini, hari ini sebenarnya sedang berlangsung rapat pimpinan di KPU RI untuk membicarakan ke depan kira-kira strategi dan tahapan-tahapan, bagaimana mendesain tahapan untuk dalam menuju proses 90 hari ini. PSU sesuai dengan perintah MK yang 90 hari ini. Iya, baik. Jadi sekarang lagi sibuk juga kembali mempersiapkan begitu ya, meskipun hanya satu kota, tapi ini kan juga pengalaman yang
kalau bisa dibilang menjadi pertama begitu ya Bu ya bagi Sulawesi Selatan dari perintah langsung dari MK, dan kita juga masih menunggu seperti apa dari mekanismenya dari pusat. Nah, untuk Pak Yuda sendiri Pak, kita tahu kan Bapak waktu debat di Palopo Bapak menjadi panelis. Mungkin seperti apa Pak pada saat kan pastinya sudah mengikuti begitu panjang dinamika politik di Kota Palopo. Mungkin apa pengamatan Bapak dari pada saat debat sampai hari ini ternyata ada PSU di Kota Palopo? Ya, bukan hanya sebagai panelis ya ketika itu. Saya menjadi tim perumus untuk perumusan isu-isu dan tema debat ketika itu. Memang ketika desain awal itu paslonnya 3. Jadi saya ikut membuat rundown acaranya itu, mendesainnya ya. Tiba-tiba satu hari H-1 ternyata menjadi 4. Itu berarti rundown mekanisme debatnya harus berubah gitu ya. Sehingga saya harus waktu itu dengan kabupaten bersamaan saya harus ke Gamara untuk mendesain ulang rondonya itu menjadi 4 paslon, karena pasti ada perubahan gitu ya sistem itu. Dan itu menjadi tiba-tiba, makanya menjadi pertanyaan juga teman-teman panelis, secepat itu ya perubahan-perubahan itu ya. Awalnya sudah ada keputusan tentang TMS tidak memenuhi syarat, kemudian belakangan menjadi memenuhi syarat dan seterusnya. Meskipun kita tahu misalnya sebelumnya itu sudah ada rekomendasi dari Bawaslu itu kan, Bawaslu Kota Palopo untuk TMS, terus tiba-tiba menjadi MS gitu ya. Saya sih berkelakar waktu itu dengan teman-teman komisioner, kami ini beresiko ini mengambil tindakan itu beresiko karena rekomendasi Bawaslu itu sesuatu yang wajib dijalankan ya. Secara praktis sih saya sampaikan bahwa kalau pilihannya ada pada diri saya akan mengambil pilihan itu untuk mengeksekusi tidak memenuhi syarat itu. Tapi itu kan mekanisme. Sampai debat berlangsung, tapi jujur ya, secara personality saya melihat kapasitas itu ada pada paslon ini, paslon nomor 4 ya, Trisal itu dan ini. Saya melihat kapasitas itu, ide-ide itu menarik. Sampai sesama teman-teman panelis itu kami diskusi, asik juga. Saya bilang ya ini juga memperlihatkan ke publik kayaknya bahwa gelar itu tidak menentukan kapasitas, tapi yang menentukan kapasitas itu adalah pengalaman, orang mau belajar dan seterusnya. Kelihatan itu ya, dan itu. Makanya ketika proses berlangsung, terus tiba-tiba muncul menjadi pemenang dan selisihnya tipis sekali, kemudian sampai pada ijazah apa dan seterusnya. Ini kan berita yang itu ya. Keresahan itu agak tinggi tensinya karena di Palopo punya sejarah buruk dalam pemilu pilkada ya pada 2013 kemarin ya Pak ya, pembakaran itu dan seterusnya. PAW itu hal biasa di Palopo, iya kan. Sebelumnya juga pernah terjadi PAW yang 5 orang itu kan secara bersamaan. Ya kita sekarang sudah dapat hasil dari keputusan MK dan itu saya kira ya betul ya Ibu kita patuh menjalankan itu dan seterusnya. Baik Pak, dan juga terkait hal itu mungkin setelah keluarnya putusan MK kemarin, kami mengamati di media sosial begitu bergejolak juga masyarakat Palopo yang memposting ada apa sebenarnya, kemudian mereka mencari tahu bahwa apakah ini demokrasi yang sebenarnya. Kalau Bapak melihat dari putusan MK dan dari beberapa kejadian yang terjadi dari debat kemarin yang awalnya 3 menjadi 4, apakah ini memang suatu bentuk demokrasi atau seperti apa? Iya, pada prinsipnya sesungguhnya kalau kita menelitik ya, ini kan prosedur hukumnya sudah berjalan. Tapi saya kalau ditanya sama teman-teman, gimana kira-kira keputusannya? Saya bilang apapun keputusan itu pasti benar. Kenapa? Karena situasinya bisa menerima situasi itu. Maksudnya gini. Apakah nanti Trisal tetap dimenangkan? Boleh juga. Kalau dia dalam konteks korban sebagai sebuah ijazah palsu. Saya analogkan dengan uang palsu. Kalau Anda pegang uang palsu, Anda tidak apa-apa. Anda tidak akan ditangkap.
tapi hanya dicari tahu siapa yang mengedarkan uang palsu itu. Mungkin konteksnya ini. Kalau memang saya bilang dia mendapatkan ijazah ini dalam konteks prosedural yang resmi, bahwa ada ijazah yang palsu misalnya dalam konteks dinas pendidikan, itu konteks. Tapi yang bersangkutan tidak tahu. Saya bilang kalau dia memihak pada Trisal. Tapi di sisi lain, ketika ada PAW dan mengesahkan bahwa ijazah itu palsu, sesungguhnya konteksnya menjadi berbeda. Karena dia adalah menggugurkan salah satu syarat sebagai calon. Dia tidak punya ijazah, maka pasti dia digugurkan. Makanya diskusi berkaitan, saya bilang ya paling minimal lah pasti terjadi pemilihan PSU, pemilihan suara ulang, pasti terjadi PSU. Tinggal lihat nanti di mana kebijakannya hakim tentang ini, apakah akan menggugurkan dua-duanya ataukah tetap boleh mengikutkan. Ternyata pilihannya adalah hanya tulisannya diskualifikasi, diskualifikasi dan seterusnya. Tapi dengan rentang waktu yang sangat pendek, saya kira agak repot ya untuk Trisal tidak mungkin lagi ikut. Iya, betul. Mungkin kalau dia mau ikut perhelatan di Palopo ya nunggu lagi 5 tahun dan seterusnya. Tapi pasti terjadi goncangan, berat sekali goncangannya dengan situasi menang. Saya selalu cerita gini, orang kalah saja berusaha untuk menang dalam prosedur hukum. Apalagi orang sudah menang. Pasti apapun itu dia akan lakukan untuk itu. Sehingga saya kira langkah berani yang dilakukan, saya tidak tahu apa di balik pertimbangan itu, langkah berani yang dilakukan oleh KPU ketika meloloskan Trisal untuk ikut di perhelatan kembali di PSU ya Pak. Kembali enggak, maksudnya kemarin ketika dia berani untuk padahal sudah TMS kan oleh Bawaslu, tapi dia berani melawan keputusan itu. Iya, baik, memang itu kemarin juga sempat memunculkan gejolak pada saat dinyatakan tidak memenuhi syarat, kemudian tiba-tiba lagi memenuhi syarat dan akhirnya ikut debat sampai pada kontestasi pilkada kemarin selesai, dan akhirnya kita sekarang harus PSU dengan jangka waktu maksimal 90 hari ya Bu ya setelah penetapan dari MK. Kalau kita melihat mungkin masyarakat awam itu masih lama, 3 bulan lagi begitu, tapi sebenarnya itu singkat ya Ibu ya, apalagi nanti ada Ramadan, Lebaran juga pasti mereka teman-teman pada sibuk begitu. Nah, untuk mekanisme sendiri Bu dalam 90 hari yang akan disiapkan nanti itu seperti apa mungkin? Apakah juga akan ada menunjuk kembali petugas yang bertugas nanti di TPS dan lain sebagainya, mungkin seperti apa Bu? Iya, jadi sebenarnya langkah pertama yang sedang kami pikirkan hari ini adalah bagaimana memikirkan untuk ketersediaan anggaran proses pelaksanaan itu. Kemudian memastikan ketersediaan anggarannya ya, kemudian mendesain untuk tahapan-tahapan rekrutmen teman-teman ad hoc yang akan berjalan di tingkat kecamatan dan sampai tingkat KPPS-nya. Semua ini harus segera dipikir karena bagaimanapun harus ada petugas yang di level itu untuk segera direkrut oleh teman-teman. Nah, tahapan tentu berbeda dengan tahapan inti yang pernah dilakukan pada saat perhelatan pertama. Di 90 hari ini ya kita tinggal menunggu lagi dari KPU RI tahapan-tahapan yang akan segera kita lakukan. Tapi yang paling penting hari ini adalah kami sedang berkoordinasi terkait dengan ketersediaan anggaran. Tadi juga teman-teman staf sekretariat sudah melakukan Zoom dengan Kemendagri. Sepertinya seluruh Indonesia yang memang posisinya PSU untuk memikirkan berkoordinasi kembali dengan pemerintah daerahnya. Nah, kita lagi menunggu tahapan sempit di 90 hari ini nih, apa-apa saja yang mesti harus kami lakukan karena semua tentu desain kebijakannya tetap di KPU RI. Jadi kita menunggu kabar saja selanjutnya. Saya kira dalam waktu sangat singkat dan cepat ini petunjuk terkait dengan tahapan pelaksanaan PSU ini akan segera turun. Seperti itu. Baik. Dan untuk mungkin koordinasinya dengan Bawaslu itu baik dari Bawaslu Sulsel maupun juga di Palopo mungkin sejauh ini seperti apa? Ya, tentunya kawan-kawan Bawaslu juga
akan punya kesiapan sendiri ya, karena teman-teman Bawaslu juga kan harus sepertinya merekrut lagi nih petugas-petugas di ad hoc-nya mereka. Iya, jadi semuanya ini sudah pada concern berpikir untuk kesiapan itu dulu. Terkait nanti dengan tahapan berikutnya, seperti yang saya katakan tadi, kita menunggu juknis, menunggu petunjuk dari KPU RI. Karena ini kan masih panas-panasnya nih, masih fresh from the oven ini keputusannya. Betul. Jadi saya kira kalau penyelenggara pemilu apapun kondisinya, Ramadan itu tidak terasa itu bedanya Ramadan dengan hari-hari. Itu sudah biasa itu penyelenggara pemilunya sudah siap dengan resiko bekerja penuh waktu, karena memang menjadi komitmen menjadi penyelenggara pemilu. Salah satu lembaran yang mesti harus diiakan oleh kawan-kawan adalah bersedia bekerja sepenuh waktu. Berarti nanti akan mengulang lagi lembur-lemburnya ya Pak? Iya. Di Desember kemarin dan lain sebagainya. Itu sudah pasti. Itu sudah pasti. Jadi tapi kalau tadi kata ya Kak Yuda, ini mungkin sebahagian memang ya ada ketakutan berangkat dari sejarah perhelatan demokrasi di Palopo, tapi kami pun selalu masih semangat ya bahwa insya Allah mungkin akan ada situasi lain Kak, dari berkah Ramadan, karena tahapan ini kan menjelang Ramadan. Iya, betul. Hati lagi masih dingin-dinginnya pasca Lebaran, itu masih sangat berpengaruh sekali berkah Ramadannya itu. Kita berharap itu hingga nanti proses pelaksanaan PSU di Palopo juga akan berjalan dengan baik, berjalan lancar, kemudian dengan damai tentunya, tidak ada keributan ya, tidak ada gesekan. Dan kita sangat berharap bahwa PSU kali ini inilah PSU yang terakhir, tidak ada lagi proses uji setelah PSU ini karena melelahkan. Ini kan belajar dari Bu Vendigul kemarin. Bu Vendigul itu PSU di PSU, kemudian di PSU lagi. Kita berharap untuk Pilkada Palopo insya Allah berkat doa dan dukungan semua pastinya, bukan cuma dari penyelenggara pemilu, semua elemen bangsa ini sampai Pilkada Palopo akan berjalan aman dan lancar nantinya. Iya, baik Bu. Nah, kita tahu bahwa tadi juga sudah sempat dibahas terkait KPU Palopo sendiri ada 3 yang diberhentikan. Lalu nanti ketika KPU Sulsel mengambil alih yang di Palopo, mekanismenya seperti apa Bu? Apakah teman-teman Sulsel langsung memang turun sepenuhnya di Palopo atau seperti apa? Jadi karena di kota Palopo itu kan masih ada 2 kawan kita anggota KPU yang masih aktif. Jadi otomatis KPU provinsi yang sedang ditugaskan untuk mengambil alih KPU Kota Palopo. Jadi kami akan bergantian tentunya. Pucuk pimpinan di provinsi akan bergantian turun karena provinsi juga tidak boleh kosong. Pimpinannya juga tidak boleh pada hilang semua ke daerah. Karena masih ada kebijakan-kebijakan yang harus terus berjalan di tingkat provinsi. Jadi seperti itu. Baik, dan kita lihat bahwa jarak Makassar Palopo kan rumah-rumah juga ya Pak ya. Harus 1 malam naik mobil. Kalaupun naik pesawat ya tidak setiap hari ada pesawat. Sebenarnya sih kalau mau lebih praktis, Luwu Utara dengan Luwu itu 2 kabupaten terdekat itu bisa diperbantukan sesungguhnya. Dilibatkan. Tinggal tentu dibawa komando KPU provinsi kan sebagai sebuah hierarki itu ya. Daripada tidak ada resource dibanding dengan mengganti yang baru, tentu harus siapkan lagi sumber dayanya. Apakah sudah memahami ya sistem dan seterusnya kan? Jadi tetap ada sih Kak. Yang aktif itu tetap tetap jalan yang untuk teman kita yang 2 orang ini, hanya untuk menuju quorum tentu seluruh keputusan diambil alih oleh KPU provinsi. Iya, baik, agak rumit juga jadinya ya Bu ya. Baik. Dan tadi yang seperti Ibu sampaikan Pak, bahwa setelah nanti PSU berjalan insya Allah lancar, semoga tidak ada lagi yang diperkarakan begitu ya Pak ya. Nah, kalaupun misalnya kalau kita amati bahwa ini kan yang wacananya akan diusung adalah istri dari Bapak Trisal Tahir. Nah, kalau ini misalnya kalau pasangan nomor 4 ini
kembali memenangkan, apakah ada potensi kekacauan lagi yang terjadi di Palopo atau seperti apa, Pak? Ya, kalau kita melihat proses perhelatan pilkada di Palopo kan sebenarnya pada sisi pelaksanaannya itu kan tidak mengalami kendala sesungguhnya, misalnya tidak ada insiden di tahapan, tidak ada insiden di hari H dan seterusnya. Tapi murni pada sebenarnya cacat prosedural yang administrasi itu kan. Kalau saya melihat sebenarnya kan ini juga yang menolong sebenarnya dengan keputusan bahwa pemilihan suara ulang mencoblos PSU dilakukan, kemudian mendiskualifikasi hanya satu orang, tidak dua-duanya, tapi boleh mengikutkan dan bahkan dengan keluarnya wacana akan diganti oleh istrinya. Saya kira itu juga bagian dari strategi untuk menurunkan tensi publik sebenarnya. Jadi publik merasa oh ya ini masih aman untuk itu. Dan saya sih membayangkan mereka lagi konsolidasi sekarang. Cuma tidak tahu karena ini kan pada konsolidasi KPU dan peserta pemilu. Pasti dia segera melakukan konsolidasi dengan itu. Apalagi dengan rivalitas yang ada ini kan dekat sekali. Ada yang jomplang gitu ya. Misalnya paslon nomor urut 1 kan agak jomplang, suaranya agak jauh ke bawah. Nah, pasti dia menjadi sasaran itu. Itu. Jadi saya sih membayangkan dengan keputusan ini publik atau tim sukses yang ada ini lagi konsolidasi cepat. Dan saya membayangkan dia sudah tahu bahwa keputusannya pasti paling minimal PSU dan pasti terjadi diskualifikasi. Kenapa? Karena sudah ada sinyal dari DKPP ketika PAW tiga komisioner itu sudah menandakan. Karena di sidang DKPP memang sudah terbukti bahwa ini tidak dianggap sah ijazah ini menurut penelusuran dengan Dinas Pendidikan. Berarti dipastikan itu berarti dia cacat prosedural. Pasti terjadi diskualifikasi. Jadi agak ada rentang waktu. Itu yang membuat menurut saya tensi kemarahan publik itu agak rendah. Karena dia agak molor itu. Tunggu sidang, masih ada harapan, macam-macam. Ada kalau marahnya itu kan tidak bisa terlalu lama marahnya. Yang marah itu cepat, begitu putusan langsung meredah. Ini ada jedahnya. Ada jedahnya. Setelah putusan DKPP, 3 orang kemudian menunggu sidang MK, perlahan-perlahan baru keluar dengan keputusan menurut saya sangat bijak sebenarnya keputusan itu. Bahwa semua pihak itu pasti menyadari itu. Bahwa itu nanti ekses yang lainnya pasti akan bergerak sendiri lah, misalnya dari mana sumber ijazahnya, bagaimana dan seterusnya. Tapi paling tidak juga saya sih secara pribadi melihat ini juga ada pembelajaran publik kan, bahwa kita ini di Indonesia butuh formalitas, butuh legalitas. Pada sisi legitimasi kepercayaan publik, kapasitas Pak Trisal ini dengan pasangannya, saya sih cukup mengajungkan jempol untuk kapasitas itu. Yang tadi saya ceritakan dengan debat itu, dia punya kapasitas untuk itu. Tapi lagi-lagi ini pembelajaran publik untuk anak-anak kita bahwa Anda boleh pintar, tapi sekolah itu penanda bahwa Anda pernah sekolah. Meskipun Anda sekolah belum tentu belajar. Ada situasi itu, artinya banyak hal yang jadi pembelajaran untuk kita. Baik, dari adanya kasus ini mungkin Pak, apakah terkait elektabilitas dan juga tingkat kepercayaan masyarakat Palopo bahwa dari MK sudah mengeluarkan putusan bahwa ini ada pelanggaran administrasi, mungkin seperti apa begitu Pak? Apakah akan masih tetap dominan ke nomor 4 atau seperti apa? Saya sih membaca simpati publik akan lahir dengan itu. Simpati publik kalau yang dipilih itu istrinya. Saya tidak tahu pasangan lain. Tapi kalau Amit dengan istrinya, asumsi saya itu pasti asumsi. Saya belum melakukan itu. Tapi saya tahu orang Sulsel itu sangat emosional bergerak. Beberapa contoh kita di pilkada ini membakar semangat lama. Itu juga menjadi penting itu.
Mungkin kasus Luhut Timur juga bisa menjadi test case Luhut Timur. Meninggal pasangannya terus mungkin tapi kita tidak dalam konteks mengandai-andai itu ya. Istrinya almarhum itu ada sentimen pemilih itu di Sulsel itu cukup tinggi. Iya, baik Pak. Dan juga terkait PSU nantinya di Kota Palopo, kemarin juga sudah banyak yang bergejolak. Nanti kita memilih lagi dong, nanti kita ke TPS lagi dong. Apakah ini juga menjadi momen yang akan menurunkan tingkat partisipasi masyarakat? Mungkin karena kan dari pemilu kita sudah pemilihan presiden, pileg, kemudian juga kemarin pilkada, berlanjut lagi di PSU, mungkin seperti apa Pak? Saya kira ini tantangannya penyelenggara. Bagaimana paling tidak mempertahankan persentase partisipasi itu. Betul. Tapi saya sih sedikit optimis karena ini di Palopo, lingkarannya kecil, kota. Akan berbeda misalnya kalau di Pangkep, kita akan stres atau kita di Selayar, atau mungkin di Bone dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Ini kita di Palopo, cakupannya bisa semua terjangkau dengan cepat. Ya memang tadi itu. Tantangannya adalah bagaimana meningkatkan atau paling tidak mempertahankan partisipasi pemilih itu. Makanya memang ini menjadi PR-nya teman-teman penyelenggara. Tetapi secara sederhana Palopo ini kan tahu dirinya bahwa dia menjadi sorotan paling tidak di Sulawesi Selatan karena dia tunggal terjadi PSU. Jadi dia tahu bahwa kami ini lagi menjadi sorotan untuk pendidikan politik. Bahwa untuk memilih pemimpin itu memang kita harus mencurahkan waktu, tenaga untuk datang ke TPS itu untuk melakukan. Tapi jadi saya masih optimis saja sih dengan situasi itu. Iya, mungkin Bu seperti apa melihat ini Bu sebagai penyelenggara mungkin dan lain sebagainya. Iya, jadi memang PSU kali ini harus punya strategi yang jitu ya Kak ya dalam jangka waktu sangat singkat ini, karena memang tantangannya jauh lebih berat ke kami dalam proses pelaksanaannya, bukan dalam berat melaksanakan pungut hitungnya sebenarnya, tapi bagaimana salah satu tantangannya adalah bagaimana bisa meyakinkan pemilih itu untuk bisa menggunakan hak pilihnya kembali, karena kita menangkap fenomena PSU yang PSU berdasarkan perintah undang-undang ya. Hampir semua TPS yang kita lakukan PSU itu partisipasinya tidak ada yang sama dengan pasti anjlok. Iya, semuanya anjlok. Nah, ini mungkin menjadi tantangan besar dari sudut sosialisasinya. Kalau dari yang lain-lain saya kira itu normal-normal saja, karena ringannya kita daftar pemilih yang digunakan adalah yang lalu. Saya kira pekerjaan inti hanya mungkin seputaran persiapan logistik dan distribusi, kemudian BIMTEK kembali pada kawan-kawan PPK dan KPPS ya. Saya kira itu hampir sama saja dengan tahapan yang lalu. Tapi yang paling berat memang adalah bagaimana menanamkan kembali kepercayaan rakyat untuk mau menggunakan hak pilihnya. Karena dia posisinya hak pilih. Karena dia hak pilih, ya tidak ada hukuman buat mereka mau menggunakan apa tidak. Karena penggunaan hak pilih itu sebenarnya adalah kegiatan sosial sesungguhnya. Ya, makanya memang bayangan saya KPU harus punya strategi yang berbeda dengan yang selama ini dilakukan. Misalnya apa? Bagaimana menggerakkan stakeholder? Bagaimana menjadikan pilkada ini pilkadanya rakyat? Rakyat yang mau berpilkada, dia mau mencari pemimpin. Itu bagaimana mendekatkan itu? Bukan yang mau menyelenggarakan itu KPU, tapi itu dijadikan sebagai perhelatan publik. Jadi rakyat yang merasa butuh dengan event ini untuk mendapatkan pemimpinnya itu. Jadi saya kira mungkin butuh bukan suplemen tapi strategi. Bagaimana stakeholder di Palopo itu merasa bahwa ini kita harus segera lakukan karena kita akan mencari orang yang tepat untuk memimpin kita.
Iya, baik. Dan apalagi kan kabupaten dan kota lain sudah pada dilantik dan sudah berkantor begitu ya Pak ya. Sudah dan semua. Palopo masih dengan penjabat begitu. Iya, dan juga Ibu terkait hal ini mungkin apa yang nantinya akan dilakukan oleh KPU Provinsi yang dalam hal ini mengambil alih di Palopo, apakah akan melakukan beberapa sosialisasi mungkin kepada masyarakat Kota Palopo atau seperti apa? Tentunya karena seluruh kebijakan KPU Palopo ada di tangan KPU Provinsi, kami juga harus audiensi nih dengan pemerintah setempat. Karena bagaimanapun yang ada kan kawan-kawan yang lalu yang pelaksanaan pemilihan ini kan sebahagian sudah tidak ada. Kami harus membangun komunikasi baik ya dengan pemerintah lokal sehingga bisa bersama-sama mengerjakan proses tahapan pemilu ini di dalam jangka waktu yang sangat singkat ini. Ya seperti Kak Yuda tadi katakan bahwa ya KPU memang sudah punya teknik strategi yang lain daripada fase yang awal, dan itu akan kita diskusikan bersama-sama dengan pemerintah karena sukses pemilihan itu tidak hanya di tangan penyelenggara pemilu. Sekali lagi di tangan seluruh elemen bangsa yang ada di Kota Palopo, dari pemerintah, dari stakeholder ya yang ada di Palopo. Bagaimana kita semua harus melihat memposisikan diri, saling berbagi kewenangannya, petugas untuk agar bisa sampai betul pesannya ke pemilih bahwa penting sekali proses pelaksanaan PSU ini untuk kita sukseskan bersama-sama. Karena ini bukan hanya kepentingan penyelenggara tapi kepentingan seluruh warga Palopo. Nah, ini juga saya kira yang bagus nih isu yang dikampanyekan Kak Yuda tadi bahwa Palopo ini menjadi sorotan publik. Maka saya kira kalau warga Palopo nanti sadar dengan posisi itu, saya kira akan menjadi suplemen bagi penyelenggara, suplemen kesuksesan bagi penyelenggara untuk melaksanakan pemilihan PSU yang akan kita laksanakan nanti. Iya, baik. Dan terkait juga nanti setelah nantinya ditetapkan 4 calon yang akan berkompetisi, kita kemudian akan menyaksikan dan juga turut mengawal ya Ibu ya bagaimana PSU dan juga masyarakat Kota Palopo kembali menyalurkan suaranya begitu. Nah, untuk mekanisme pemilihan calon pengganti begitu Bu, mungkin apakah dari KPU juga ada mengatur mungkin atau seperti apa? Ya, nanti kita tunggu dulu petunjuk teknisnya ya. Kami karena di KPU itu semua harus berbicara yang pasti-pasti. Tidak, karena tentu ini kan akan berganti, akan diserahkan pada partai politik pengusul siapa yang akan segera diusulkan oleh mereka. Dan pasti akan ada verifikasi kembali pada dokumen-dokumen yang dimasukkan dan tentunya semua sudah harus berhati-hati, sangat berhati-hati untuk menangani ini, jangan sampai kita jatuh tidak berulang salah lagi. Betul. Jadi saya kira seperti itu Adinda, nanti semua pasti akan menyorot. Saya yakin dan percaya teman-teman media juga ini pasti penasaran. Kami pun sebenarnya penasaran bagaimana ya model dari perintah KPU RI nanti dalam proses pelaksanaan pemilihan. Tapi saya yakin dan percaya 2-3 hari ke depan itu sudah akan ada tahapan yang sudah mengatur dari tanggal berapa kita mengerjakan apa yang sudah harus selesai. Jadi kita menunggu, semua pada menunggu ini bagaimana, karena pembuat regulasi itu kan bukan di provinsi dan kabupaten kota, tapi seluruhnya ada di KPU RI. Karena KPU RI penanggung jawab akhir dari semua pelaksanaan pemilihan ini. Iya, baik. Selain mungkin kemarin terkait masalah administrasi di Pilwal Kota Palopo, apakah ada juga masalah mungkin dari pemilih yang suaranya double ataupun juga hak pilihnya digunakan oleh orang lain atau seperti apa? Masalah kemarin di Palopo ada nggak seperti itu? Kalau di Palopo catatannya tidak pure dari cuman proses pencalonan ini saja, atau mungkin ada permasalahan itu terdapat di tingkat bawah, karena biasanya kondisi itu kan terjadinya di tingkat bawah, tapi kawan-kawan sudah menyelesaikannya. Kadang berdiskusi dengan kawan-kawan Bawaslu pada situasi-situasi seperti itu, situasi teknis yang terjadi di tingkat TPS, karena memang kami juga mengakui terkadang ada kondisi yang di luar dugaan kita itu terjadi di tingkat bawah.
Ya saya kira memang ya menangani proses pelaksanaan pemilu itu apalagi sudah tingkat bawah, ini ada situasi lain di dalam lingkup TPS pasti punya dinamika berbeda dengan lingkup kecamatan misalkan, dinamika berbeda pula dengan kabupaten dan provinsi. Maka kalau dari pantauan kami kemarin hampir ya kalau minim ya, kalaupun ada ya mungkin teman-teman sudah menyelesaikan di tingkat bawah karena laporannya di tiap tahapan rekapitulasi itu kan terekam. Biasanya bunyi tuh kalau ada proses yang tidak belum terselesaikan di tingkat bawah. Nah, tadi kata Kak Yuda, sebenarnya kalau kita melihat ke belakang lagi ya proses pelaksanaan pungut hitung di Palopo itu sama sekali tenang, selesai semua tahapannya, tidak ada keributan-keributan. Kalau mau dibandingkan dengan proses pelaksanaan pungut hitung yang lalu, malah justru terjadinya di ujung kegiatan. Jadi seperti itu. Tapi lagi-lagi memang semua hal yang tercatatkan dari hal yang masih kurang dalam proses pelaksanaan pemilihan kami ini akan menjadi catatan penting untuk pelaksanaan PSU di Kota Palopo nantinya, menjadi bekal buat kami dalam proses penanganannya agar betul-betul tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak kita inginkan, sehingga betul-betul menjaga kemurnian proses pelaksanaan di Kota Palopo. Ya, baik di PSU dan juga Pilwalkot dan Pilkada mendatang. Betul, ya Bu ya. Semoga tidak ada lagi masalah seperti ini. Nah, dari KPU dan juga Bawaslu sedang bersiap diri mulai dari hari Senin kemarin ya Bu ya, sampai nanti pada jatuhnya tanggal untuk PSU. Nah, untuk masyarakat Kota Palopo nih, Pak Yuda mungkin seperti apa yang mereka harus siapkan juga dan bagaimana mereka harus bersikap terhadap adanya PSU nantinya di Kota Palopo? Sejarah PSU itu kan selalu meninggalkan sejarah kelam, catatan kelam. Hampir di semua PSU, khususnya di legislatif, itu semakin memarakkan namanya money politik. Itu problem dasar. Sebenarnya itu dari tadi itu ketakutan saya sebenarnya di Palopo itu. Tadi kalau dari 4 kontestan kemungkinan yang akan bersengketa tinggal 2 atau 3. Saya membayangkan salah satu kontestan yang persentase sangat rendah tidak akan bekerja, tidak akan apalagi sekedar mungkin sekedar papan nama saja untuk itu. Itu yang paling beresiko sebenarnya. Makanya catatan yang ini adalah bukan konteks bagaimana prosedur pelaksanaan pemungutan suaranya sebenarnya, tetapi bagaimana meningkatkan partisipasi pemilih dengan kualitas pemilu atau kualitas pilkada yang bagus. Karena kualitas itu ditentukan dari money politik. Semakin kurang money politik itu pasti semakin bagus itu. Ya itu ranahnya sih Bawaslu untuk mengerjakan itu. Makanya saya tadi lagi membayangkan adalah teman-teman KPU provinsi yang diminta untuk melakukan ini harus segera konsolidasi dengan stakeholder kunci yang ada di Palopo, membangun gerakan bersama, bahwa itu tadi ini kita menjadi sorotan bersama. Tidak apa-apa kita terlambat punya wali kota, tapi kita punya wali kota yang berkualitas, kemudian kita pilih juga secara demokratis. Proses demokrasi yang baik. Sehingga juga bisa menjadi percontohan. Kalau mau PSU boleh lihat di Palopo misalnya. Itu juga bisa menjadi penyemangat itu ya untuk masyarakatnya untuk itu. Karena saya kira memang 2 tantangannya itu di PSU itu selalu 2 sisi negatifnya PSU. Memarakkan money politik, menurunkan partisipasi. Padahal mandatnya KPU adalah meningkatkan partisipasi. Mandatnya Bawaslu adalah bagaimana melahirkan proses yang berkualitas. Tentunya ini 2 hal saya kira. Tapi kalau kita duduk secara bersama-sama dengan semua pemangku kepentingan di Palopo, saya kira insya Allah lah. Kita sama-sama berdoa. Kalau bisa berperan, kita berperan bersama untuk bagaimana situasi-situasi itu, keresahan-keresahan itu paling tidak terjadi atau bisa diminimalisir situasinya di Palopo itu.
Iya, baik. Dan kalau kita melihat sejarah ya Pak ya, ini di 3 kali pemilihan wali kota di Kota Palopo belakangan, memang beberapa kasus terjadi mulai dari pembakaran kantor wali kota, kemudian berlanjut pada beberapa kasus lainnya hingga pada saat ini PSU. Apakah nantinya Kota Palopo akan melihat sejarah 3 kali pemungutan suara ini yang berakhir ada konflik atau seperti apa mungkin Pak? Ya, saya sih membaca tidak akan terjadi konflik. Tidak terjadi konflik. Selama pihak-pihak itu dilibatkan itu ya. Yang saya maknai tadi itu adalah bukan hanya stakeholder di luar aktor, misalnya kontestan apa dan tapi maksud saya mereka semua itu kita duduk sama-sama. Nggak apa-apa. Kalau orang Bugis Makassar bilang Tulan Sipulung, kita duduk bersama membicarakan ini masalah bersama ini. Semua stakeholder termasuk kontestan sebenarnya. Jadi dia juga diarahkan untuk berpartisipasi untuk menyukseskan itu. Paling tidak kan ya, meski memang dia harus melakukan itu, tapi kan konteksnya dia pada sisi mobilisasinya, bukan pada sisi penyadarannya sesungguhnya itu ya. Iya, semoga tetap terus damai begitu ya Pak ya. Ya, kita karena berdoa. Iya, mungkin masyarakat Palopo juga sudah capek ya, dengan adanya pemilu kemarin setahun belakangan mereka berurusan dengan politik begitu ya Pak ya. Apalagi kita tahu kan ini, ya Ibu Upi tadi sudah berkali-kali sampaikan kan, ini problem dasarnya adalah cost. Pertanyaannya duitnya dari mana? Iya. Pasti akan ada implikasi pembiayaan di daerah. Meskipun misalnya itu ditanggung KPU pusat misalnya atau disupport oleh KPU provinsi, tapi pasti akan itu dengan dipimpin oleh penjabat itu pasti berbeda dengan definitif gitu ya. Pengambilan keputusannya berbeda. Hal-hal yang sudah mungkin bisa diselesaikan, sudah bisa dilakukan, tunggu dulu. Kita harus menunggu lagi kan. Tunggu pemilihan, tunggu ini. Sehingga hal-hal yang sifatnya strategis misalnya terkait dengan pelayanan publik masih harus ditunda hanya dengan itu hal-hal. Saya kira ini semakin berlarut ini implikasinya juga akan dirasakan oleh masyarakat. Gitu ya. Nah ini yang penting disadarkan untuk masyarakat. Bahwa kalau ini berlarut-larut kita tidak segera menyelesaikan, ini juga berimplikasi untuk kita sesungguhnya. Bahwa pasti akan ada pembiayaan, ada waktu, tenaga, pikiran, semua konsentrasi dibawa ke sana. Belum lagi aparat keamanan pasti dimobilisasi pergi ke Palopo. Sekian itu bukan kos yang sedikit ya, itu luar biasa. Saya membayangkan itu. Kalau itu tadi jadi mungkin makanan bergizi gratis itu kan mungkin semakin banyak bisa dikasih makan itu ya. Iya, apalagi ada banyak program dari pemerintah pusat yang juga terus harus berjalan gitu ya Pak ya. Dipangkas duitnya, kita dipangkas sekarang ini kan. Iya. Dan sampai hari ini juga sudah banyak personel gabungan dari pihak kepolisian yang sudah diturunkan ke Kota Palopo untuk mengamankan Kota Palopo karena adanya gejolak ini, baik itu dari Polres Palopo dan juga Luwu dan kabupaten di sekitar Kota Palopo yang sudah diturunkan untuk mengamankan Kota Palopo hingga hari ini. Dan juga Bu tadi terkait KPU, rekan-rekan KPU di Palopo yang 3 orang yang disanksi begitu, dan sekarang juga sedang bergulir kasusnya. Mungkin untuk mekanisme penggantiannya seperti apa? Apakah menunggu hasil dari yang 3 ini selesai kasusnya atau seperti apa Bu? Iya, jadi memang proses penggantian KPU Palopo ya, KPU Palopo itu semua ada dalam ranah kewenangan KPU RI. Jadi KPU RI juga sedang menunggu apakah karena tetap teman-teman yang diberhentikan ini punya hak, hak yang tidak bisa ditahan. Apakah dia ingin menguji kembali tentang pemberhentian mereka atau tidak? Tentu jika ada langkah hukum yang dilakukan oleh kawan-kawan KPU Kota Palopo yang diberhentikan ini, pasti proses penggantian antar waktu KPU Kota Palopo itu akan sedikit terhalang, menunggu sampai inkrah dari proses yang barangkali akan diajukan oleh kawan-kawan. Iya, seperti itu.
Iya, baik. Jadi di putusannya masih berada di KPU RI ya, Ibu ya. Baik, dan semoga pelaksanaan PSU nantinya Ibu semangat ya Bu ya. Untuk teman-teman Bawaslu juga, karena kita saja sebagai orang yang tidak terlibat langsung begitu, warga Makassar yang melihat adanya PSU, wah ini kerja lagi orang-orang Palopo ini, datang lagi ke TPS, kemudian Bawaslu, KPU dan seluruh stakeholder juga di sana harus kembali bekerja lagi mempersiapkan PSU di tengah Ramadan yang sudah di depan mata, juga semangatnya harus 2 kali lipat ya Bu ya. Baik, dan Ibu mungkin apa yang ingin disampaikan Bu kepada teman-teman rekan-rekan KPU di Sulsel, Bawaslu dan juga di Kota Palopo nanti dalam mempersiapkan PSU di Kota Palopo? Saya kira kami sudah menyampaikan pada jajaran kami seluruhnya ya bahwa semua sudah harus siap. Siap tenaga, pikiran dan semangat itu tidak boleh kendor. Karena ini adalah sebuah perintah wajib yang harus kita lakukan. Jadi semua harus punya semangat yang sama semangatnya ketika melakukan tahapan yang pertama kali. Dan kita sudah mulai berhati-hati dalam proses penanganan PSU ini dengan harapan proses pelaksanaan PSU sesuai dengan perintah MK adalah tahapan akhir menuju terpilihnya pemimpin di Kota Palopo. Seperti itu. Iya, baik, dan semoga semua teman-teman di KPU Bawaslu bisa bekerja secara optimal, maksimal terkait hal ini. Semoga tidak ada lagi proses-proses selanjutnya ya Ibu ya setelah PSU. Semua terpilih dengan damai dan akhirnya kita melahirkan pemimpin baru di Kota Palopo. Dan Pak Yuda, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada seluruh penyelenggara dan juga peserta dan semua stakeholder yang nantinya akan menyukseskan PSU di Kota Palopo? Situasi ini sudah terjadi. Kita tidak mungkin akan mundur. Pilihannya adalah apakah kita mau berkontribusi untuk sebuah sukses kota kita atau tidak. Makanya pilihannya adalah sempatkan waktu hanya sekian menit untuk datang ke TPS, kemudian memilih, dan kita akan ketemu dengan pemimpin yang baru. Tidak ada sesungguhnya yang terlambat. Pasti kita akan ketemu dengan itu. Saya yakin bahwa banyak pembelajaran dari proses ini. Dan saya kira dari pembelajaran itu juga akan melahirkan banyak hikmah. Sehingga paling tidak PSU satu-satunya dilakukan di Sulawesi Selatan untuk pilkada, tapi bisa menjadi contoh mungkin juga untuk Indonesia, bahwa inilah PSU yang sebenarnya yang dilakukan dengan partisipasi politik yang tinggi, kemudian kualitas demokrasi yang tinggi. Baik, semoga dengan adanya PSU ini bisa menjadi pelajaran begitu ya Pak ya, terkait juga nantinya bagaimana daerah kita, Sulawesi Selatan khususnya, tidak lagi ada kesalahan yang sama, kemudian dari para peserta nantinya lebih berhati-hati lagi dalam mempersiapkan administrasinya, dan semoga ini menjadi contoh yang baik juga bagi daerah-daerah lain agar lebih berhati-hati nantinya jelang pilkada mendatang begitu. Semoga kita sukses sama-sama dalam mengawal dan juga melaksanakan PSU di Kota Palopo. Terima kasih Pak sudah hadir, Ibu. Terima kasih juga di sela-sela kesibukannya sudah berbagi inspirasi bersama dengan Tribuners, utamanya untuk Tribuners yang berada di Kota Palopo begitu ya Pak ya. Terima kasih Tribuners dan warga Palopo, jangki malas datang ke TPS, datang ki. Semoga sukses di PSU nanti ya. Semoga juga terpilih wali kota dan wakil wali kota yang amanah dan memberikan keberkahan bagi Kota Palopo lebih maju dan juga menjadi Palopo kota idaman selanjutnya. Oke, baik, terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, jangan juga lupa untuk tetap saksikan program dan berita menarik lainnya hanya di kanal YouTube dan Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Ilu Devisania beserta seluruh kerabat kerja dan juga narasumber pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.